Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ambar Ica Suryaningrum dari kelas ALKS 1B. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan secara lengkap. Yuk kita langsung aja ke video tutorialnya. Jadi yang pertama di sini sudah ada informasi awal yang terdapat di CV Amijaya, yaitu neraca saldo per 15 April 2005, ada nomor rekening, nama rekening, dan sudah ada saldo debit kreditnya, dan ada transaksi di bulan April 2005. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu merancang kode rekening, lalu yang kedua membuat tabel rekening. Untuk membuat kode rekening, kita tulis saja di sini norek. Lalu yang kedua ada nama rekening atau tabel rekening. Untuk nomor rekening atau kode rekening sendiri ini ditulis berdasarkan neraca saldo awal yang ada di video sebelumnya. Kita tulis saja di sini. Lalu yang kedua untuk nama rekening juga sama, kita isi dengan informasi awal yang ada di neraca saldo tadi. Kalau udah, kita rapikan saja untuk tabel nomor rekening dan nama rekening. Lalu ke soal selanjutnya, kita tambahkan saja sheet baru dan kita namai dengan jurnal umum, karena di soal ketiga kita akan membuat buku harian atau jurnal umum. Untuk membuat jurnal umum, kita isi saja untuk tabelnya, ada tanggal, bulan, tahun, kode, nama rekening, debit dan kredit. Kalau udah, kita kembali ke sheet kode dan tabel rekening. Lalu kita blok bagian kode rekening dan tabel rekening. Lalu kita ganti nama dengan tabel 1. Kalau udah, kita kembali ke jurnal umumnya lagi. Letakkan kursor di bawah kode, lalu ke bagian data, ke bagian kolom, pilih data validation. Untuk allow, kita pilih aja list, klik bagian search, lalu blok kode dan tabel rekening, lalu kita pilih OK. Lalu klik OK. Lalu di sini terdapat tanda panah, kita klik saja dan kita pilih salah satu dari kode tersebut. Lalu kita drag ke bawah saja. Selanjutnya di sini sudah ada data transaksi untuk kita masukkan ke bagian jurnal umum. Sebelumnya aku udah ngerjain dari transaksi bulan April 2005 tersebut. Kita tulis aja tanggal 16 April 2005. Ini kodenya aku ganti jadi 1102. Kenapa aku ganti 1102? Karena tadi soal tanggal 16 April 2005 itu ada penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien. Jadi untuk nama akunnya ada kas dan piutang.
kas dengan kode 1101 dan ada piutang dari 1102. Begitupun dengan tanggal selanjutnya dan kode yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk mengisi nomor nama rekening, kita isi aja dengan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung, koma, maksudnya C4, kita klik, lalu habis itu koma, tuliskan tabel 1, koma 2, koma 0, dan tutup kurung. Selanjutnya kita enter saja dan sudah keluar dengan nama akun kas. Jadi untuk mempermudah nama-nama akun tersebut, kita drag ke bawah aja sampai 30 April 2005. Dan selanjutnya sudah muncul dengan nama-nama akun di nama rekeningnya. Untuk debit dan kreditnya, kita isi aja sesuai dengan data transaksi di bulan April 2005. Dan kalau udah, kita rapihin tabel-tabel tersebut. Karena ini nominalnya belum rupiah, jadi kita ganti aja ke bagian general untuk menggantikan rupiahnya. Jadi ini aku kasih warna biar jelas. Jadi di sebelah CU aku nulisin soal neraca saldo untuk pembuatan buku besar.
Selanjutnya kita ke buku besar, tambahkan sheet baru, dan kita namai dengan nama buku besar. Untuk membuat buku besar, jadi ini aku salin tabel dari jurnal umum, lalu pindahkan ke bagian buku besar. Kalau udah, soal dari bagian nomor rekening kita salin, lalu kita pindahkan ke bawah kode kas. Kalau udah, tinggal nama rekening, kita salin ke buku besar dan kita tambahkan ke bawah kasnya juga. Begitupun dengan debit dan kreditnya. Kalau udah, kita beri tanggal, yaitu tanggal 15 April 2005. Ini kita drag ke bawah aja ya. Jadi di sini kan ada tabel yang kosong nih, jadi kita salin aja. Kayak contoh tersebut 16 April 2005, kita salin ke bawah aja. Begitupun tanggal di bawahnya. Kalau udah, di bagian tanggal 15 April, tabel 15 April ya, ini kita kasih warna aja supaya nanti biar bisa dibedakan. Kalau sudah diwarnain, kita pilih kode, lalu ke bagian data. Lalu ada sort by, kita ganti kode, lalu pilih OK. Selanjutnya kita pilih bagian tanggal, bulan, dan tahun. Pilih subtotal, lalu muncul. Nah, di sini debit dan kreditnya kita centang aja. Lalu untuk add exchange in, kita ganti nama rekening. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah jadi untuk buku besarnya. Bisa lihat ke bawah itu sudah balance ya, 68.500.000 debit dan kreditnya. Jadi seperti itu untuk pembuatan buku besarnya. Selanjutnya di sini kan terdapat kata total ya, dari kas total sampai grand total itu ada nama total semua nih. Jadi di video ini aku akan membuat bagaimana cara menghilangkan totalnya, kata total itu hilang. Caranya kita blok saja yang bagian kas total sampai ada tanda panah ke samping. Nah, kan udah muncul nih yang warna hijau. Lalu selanjutnya pilih CTRL. Lalu lanjut kita blok ke bawah sampai beban perlengkapan total. Selanjutnya di menu home kita pilih find, lalu pilih replace. Kan udah muncul nih, jadi bagian find what-nya kita tulis saja spasi total, lalu replace all, pilih OK. Nah, sudah jadi ini nama totalnya tuh udah hilang.
Soal selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo. Untuk pembuatan neraca saldo, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ke buku besar terlebih dahulu. Nah, ini bagian nama-nama akun, kita blok ke bawah. Lalu kita ganti nama saja dengan nama akun ledger. Diikuti dengan debit kreditnya dengan nama debit ledger. Lalu kreditnya juga kredit ledger. Nah, kalau udah, kita tambahkan sheet baru dan kita namain dengan neraca saldo. Untuk pembuatan neraca saldo, kita membutuhkan nomor rekening dan nama rekening. Jadi untuk nomor rekening dan nama rekening, aku akan menyalin di kode dan tabel rekening di sheet sebelum-sebelumnya. Nah, kalau udah di bagian neraca saldo, kita akan membuat tabel dengan nama transaksi sementara. Nah, untuk membuat transaksi sementara ini, kita akan menuliskan rumus dengan sama dengan sumif dalam kurung, kita ketik aja akun ledger. Nah, di sini akan muncul nama akun ledger tersebut, lalu koma, kita pilih kas dengan C6, lalu koma, debit ledger, lalu tutup kurung. Nah, di sini sudah muncul dengan debit nominalnya. Nah, untuk mengisi nominal ke bawah, kita drag aja dari kolom kas ke beban perlengkapan. Lalu muncul nominal tersebut. Kalau udah, kita akan mengisi nominal ke bagian kredit dengan rumus seperti tadi ya, teman-teman. Sama dengan sumif dalam kurung akun ledger, koma, kita pilih kas, koma, lalu ketikkan kredit ledger, lalu tutup kurung, dan jangan lupa enter. Untuk memudahkan, kita drag saja ke bawah. Nah, di sini transaksi sementaranya sudah jadi, lalu kita rapikan aja ya buat tabel transaksi sementara. Setelah pembuatan transaksi sementara, kita akan membuat transaksi saldo. Untuk transaksi saldo itu sendiri, kita akan menggunakan rumus di bagian kolom debit. Kita tulis sama dengan if dalam kurung klik D6 kurang dari E6 lalu koma D6
min E6, koma 0, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Untuk memudahkan, kita drag ke bawah saja ya teman-teman. Lalu kita rapihkan. Selanjutnya kita akan mengisi rumus di bagian kreditnya, sama dengan if dalam kurung E6 lebih dari D6, koma E6 min D6, koma 0, lalu kita enter. Untuk memudahkan, kita drag ke bawah aja ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita rapikan bagian tabel saldonya. Setelah sudah rapi, kita akan menjumlahkan tiap tabel tersebut. Di sini aku menggunakan rumus sum ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita rapiin aja. Lalu kita beri warna. Nah, ini tampilan dari neraca saldonya sudah jadi. Baru dan kita namain dengan jurnal penyesuaian. Di sini aku akan membuat tabel jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Lalu kalau udah, pindahkan kursor di bawah nomor rekening, lalu ke bagian data, ke bagian kolom, lalu ke data validation. Untuk allow diganti nama list. Jadi ini tuh seperti tutorial yang aku bikin di bagian jurnal umum. Jadi udah muncul ini bagian yang ada tanda panahnya. Lalu di sini nomor rekeningnya aku ganti setiap per tanggal transaksi. Nah, untuk soal jurnal penyesuaian udah aku sepil di sheet soal sebelumnya. Lalu kita isi tanggal bulan tahun per 30 April 2005. Kenapa 30 April? Kan kalau jurnal penyesuaiannya itu akhir bulan ya teman-teman.
Nah, untuk pengisian nama rekening, kita akan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung C6, tabel 1, 2, 0. Nah, ini sudah muncul untuk nama rekeningnya. Nah, untuk memudahkan nama rekening ke bawah, kita drag aja ke bawah ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian saldo dan debit kreditnya. Nah, kalau sudah semua ini, kita rapikan dulu tabel tersebut. Nah, kalau udah semua ini, lalu kita akan jumlahkan bagian debit dan kreditnya. Di sini aku pakai sum ya. Nah, di sini sumnya tuh yang kayak tombol ini, yang kayak huruf E-nya. Sebenarnya bisa ditulis sih sama dengan sum. Lalu bagian ini 500 sampai ke 300-nya kita drag ke bawah. Lalu muncul penjumlahannya. Soal selanjutnya, kita akan membuat neraca lajur. Kita tambahkan sheet baru, lalu kita beri nama neraca lajur. Untuk pembuatan neraca lajur itu sendiri, jadi di sini aku nyalin di bagian sheet neraca saldo, bagian nomor rekening dan nama rekening. Kita salin aja. Setelah disalin, kita pindahkan ke bagian sheet neraca lajur. Kalau udah, kita ke bagian sheet jurnal penyesuaian, lalu di bagian nama rekening, ini kita blok yang jurnal penyesuaian. Lalu kita ganti nama dengan nama akun penyesuaian. Selanjutnya di bagian debit, kita ganti debit penyesuaian. Dan untuk nama kredit, kredit penyesuaian. Setelah itu, kita kembali ke sheet neraca saldo yang bagian tabel saldonya yang ada
nominal 4.200.000 kita salin. Setelah disalin, kita lanjut ke sheet neraca lacur. Salinan yang tadi kita pindahkan ke sebelah nama rekening. Nah, kalau udah kita rapikan seperti biasa. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaiannya ini kita ketik aja di sebelah tabel saldo. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian, kita menggunakan rumus sama dengan SUMIF dalam kurung akun penyesuaian, B5, akun debit penyesuaian, lalu tutup kurung dan jangan lupa enter. Nah, kalau udah di sini akan muncul nominalnya. Untuk memudahkan nominal ke bawahnya kita drag aja ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita akan membuat rumus bagian kredit penyesuaian. Rumusnya kayak tadi, cuma diganti yang belakangnya tuh kredit penyesuaian. Nah, kalau udah kita drag ke bawah. Nah, untuk tabel jurnal penyesuaian udah jadi, tinggal dirapiin aja. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk rumus pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian bagian debit, kita isi rumus sama dengan if buka kurung 2 kali, lalu C6 plus E6 tutup kurung lebih dari dalam kurung D6 plus F6 tutup kurung lagi, koma, dalam kurung C6
plus E6 min D6 kurangi F6, 0 dalam kurung. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya untuk rumus dari kredit sama dengan if buka kurung 2 kali D6 plus F6 tutup kurung lebih dari dalam kurung C6 plus E6 tutup kurung koma dalam kurung D6 plus F6 min C6 min E6 tutup kurung koma 0. Selanjutnya kita drag ke bawah aja biar langsung muncul nominalnya. Kalau udah, untuk tabel neraca saldo setelah penyesuaian kita rapikan seperti biasa. Selanjutnya kita akan membuat tabel laba rugi di sebelah neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan rumus debitnya sama dengan if dalam kurung left dalam kurung A6, 1 tutup kurung lebih dari sama dengan petik 4 petik koma G6, 0 lalu tutup kurung dan enter. Jika sudah muncul nominalnya, kita drag ke bawah aja. Selanjutnya untuk rumus kredit sama dengan if dalam kurung left dalam kurung B6, 1 tutup kurung lebih dari sama dengan petik 4 petik koma H6 koma lalu tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, untuk tabel laba rugi ini udah selesai, tinggal kita rapikan seperti biasa.
Tabel selanjutnya yaitu tabel neraca. Dengan rumus debitnya sama dengan if dalam kurung left dalam kurung lagi A6, 1 tutup kurung lebih dari sama dengan petik 3 petik, G6, 0 tutup kurung. Nah, kalau udah muncul seperti biasa drag ke bawah. Untuk rumus kreditnya sama dengan if dalam kurung left dalam kurung A6, 1 tutup kurung lebih dari kurang dari sama dengan petik 3 petik, H6, tutup kurung. Seperti biasa kita drag ke bawah. Nah, ini untuk akun neraca bagian akun neracanya ini udah selesai, tinggal kita rapikan seperti biasa. Nah, kalau udah, kita akan menjumlahkan bagian tabelnya dengan rumus sum. Nah, kalau sudah, ini udah jadi bagian neraca lajur dengan tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah ke tahap akhir soal, yaitu membuat laporan keuangan. Lalu kita beri judul CV Amijaya Laporan Laba Rugi per 30 April 2005. Nah, selanjutnya kita ketik aja bagian pendapatan jasa, lalu total pendapatan. Jadi yang bagian nominal pendapatan ini kita ada di bagian neraca lajurnya yang tulisan pendapatan jasa. Nah, kalau setelah udah nih total pendapatan, lanjut kita ke bagian beban. Ada beban gaji, sewa, beban lain-lain, dan beban perlengkapan. Untuk bagian beban, aku akan menyalin di bagian sheet neraca lajur. Nah, kalau udah nih tinggal dijumlah aja bagian beban.
Selanjutnya di sini ada bagian laba bersih. Untuk bagian laba bersihnya itu dari total pendapatan dikurangi total beban dan menghasilkan laba bersih. Selanjutnya kita membuat CV Amijaya laporan perubahan modal per 30 April 2005. Yang pertama kita isi yaitu modal AMI per 1 April 2005 dan diisi dengan nominalnya. Lalu ada laba dan priv AMI dan diisi nominalnya. Nah, selanjutnya ini ada nominal 1.700.000 itu dari laba dikurangi priv AMI dan menghasilkan angka 1.700.000. Kalau sudah, ini bagian dari laporan keuangan sudah jadi dengan ini aktiva yang aktiva lancar dengan nilai akhir total aktiva 46.500.000 dan bagian pasiva dengan total pasiva sebesar 46.500.000 dan itu sudah balance. Dari tahap awal sampai dengan tahap akhir kita sudah membuat sampai dengan laporan keuangan. Nah, gimana nih? Excel itu powerful banget loh. Kalau kita udah jago Excel, kita bisa menghemat waktu dalam mengolah data ataupun dalam membuat laporan keuangan. Yuk kita belajar bersama dan saling memberi tips satu sama lain. Dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.